Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mimin di Suwarni Channel. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support dengan subscribe, like, dan komennya cuy. Di part sebelumnya dimana Dokyung sudah bergerak melakukan operasi penyelamatan anggota Gudo. Sebelum masuk ke detail alur ceritanya, mending Mimin intro bentar dah. Di bagian akhir video part sebelumnya di mana Dokyung sudah melakukan pergerakan untuk misi penyelamatan anggota Gudo yang ditawan oleh Taehyung dari Gyeorang. Namun sebelum itu Mimin akan ajak kalian ke waktu di mana persiapan sebelum melakukan operasi ini cuy. Awal scene diperlihatkan tempat yang tak asing lagi bagi kalian penonton setia Suwarni Channel. Ya, markas organisasi Taesan. Terlihat sekretaris cantik nan seksi ini dijemput oleh Jin Wong di lobi dan sepertinya akan melakukan sebuah rapat. Setelah itu terjadi percakapan ringan antara keduanya di mana Jin Wong membuka dengan berkata, "Bos sudah menunggumu." Sambil menuju ruang rapat, sekretaris ini sedang menelaah dokumen yang sudah disiapkan sambil berkata, "Aku telah memahami inti masalah ini. Dan sepertinya Gudo ada di sana." Masuklah sekretaris ini dalam ruang rapat di mana Sungmin dan Dokyung sudah ada di dalamnya. Kemudian rapat dimulai cuy. Pembahasan utama rapat internal kali ini adalah menelaah tempat-tempat yang memiliki potensi bagi Gyeorang dalam menyembunyikan anggota Gudo yang disekap. Terlihat sekretaris ini sedang mempresentasikan hasil investigasinya. Sekretaris ini berfokus pada sebuah motel di daerah Itaewon dan gudang terbengkalai di Itaewon milik Gyeorang. Sekretaris ini juga menambahkan operasi ini tidak bisa dilaksanakan secara bersamaan, melihat jumlah pasukan yang terbatas cuy, dan juga mempertimbangkan kemungkinan markas Taesan yang tidak boleh kosong penjagaan. Ditakutkan serangan mendadak oleh pihak Gyeorang atau organisasi yang lain. Ya karena perjanjian damai dalam wadah Jonggu yang sudah tidak ada. Dokyung palsu juga mengutarakan pendapatnya soal operasi ini di mana untuk melakukan penyerangan ke daerah Itaewon tidak bisa membawa pasukan banyak melihat populasi di sana sedikit dan akan krusial bagi Taesan ketahuan. Si sekretaris ini kemudian menanggapi dengan berkata, penyerbuan pertama operasi ini adalah gudang terbengkalai dahulu. Sungmin pun setuju dengan pendapat itu. Akhirnya Dokyung palsu mulai membagi kekuatan di mana Sion dan Musang akan menyusup ke daerah gudang terbengkalai karena mereka sudah ahli dalam melakukan misi mata-mata. Dan dia sendiri akan ke motel di daerah Itaewon. Pembagian tugas selesai, tibalah waktu operasi. Scene memperlihatkan Dokyung palsu yang sedang bertanya pada meja resepsionis. Terlihat Dokyung yang mulai menanyakan keberadaan seseorang di dalam motel ini. Penjaga tidak bisa memberi informasi yang diinginkan Dokyung palsu. Dokyung terus membujuk penjaga, namun penjaga tetap kekeh tidak bisa memberikan informasi tamu. Saat kemudian penjaga mengira Dokyung palsu akan memberinya sogokan untuk sebuah informasi, Dokyung malah mengeluarkan pisau dan jelek. Iya cuy, ditusuk cuy. Si penjaga mengerang kesakitan dan Dokyung berkata, "Bagaimana sekarang? Apa kau mau memberitahuku dan apa Gudo berada di sini?" Karena si penjaga ini sudah kesakitan, maka pertanyaan Dokyung pun tidak dijawabnya cuy. Sehingga Dokyung mencabut pisaunya dan berkata, "Lupakan, aku akan mencari tahu ke mereka saja." Ternyata sudah ada beberapa orang lengkap dengan senjata yang menghampiri keributan yang terjadi di meja resepsionis. Tak menunggu lama, Dokyung menghabisi kroco-kroco ini cuy. Namun ternyata Jeonho mengikutinya dan Dokyung berkata, "Aku memang belum pulih dari pertarungan sebelumnya, namun apa kau harus mengikutiku Tuan Jeonho?" Jeonho menjawab Dokyung dan berkata, "Ini terkait Gudo, ya tentu aku harus ikut Tuan Baek Dokyung." Dalam penyusurannya, lantai demi lantai, Jeonho mulai menanyakan sesuatu yang selama ini mengganjal pikirannya, yaitu terkait dengan Taesan yang menunjuk Sungmin sebagai presidir. Dokyung menjawab tentu saja untuk menjaga tradisi Yilhak. Jeonho tetap tidak percaya dan berkata, "Aku menanyakan hal ini tidak dengan jawaban palsu, Tuan Baek Dokyung. Sebenarnya apa motifmu?"
Dokyung menjawab, "Apa kau ingin tahu?" Namun tiba-tiba kroco-kroco ini muncul lagi cuy. Sambil menarik kaki kroco ini, Dokyung berkata, "Berisik, kau mengganggu obrolan orang dewasa." Serangan selanjutnya di mana Dokyung dapat menghindari tusukan musuh sambil berkata, "Aku sibuk, kita lanjutkan nanti obrolan kita." Sambil melemparkan kroco ini ke arah Jeonho dan Jeonho pun meninjunya cuy. Terlihat Dokyung dan Jeonho mulai menghabisi satu persatu kroco-kroco ini. Kemudian Dokyung palsu ini menggoda para kroco Gyeorang ini dengan berkata, "Ayolah, ku dengar kalian para profesional, kau membuatku sama sekali tak berkeringat." Pertempuran masih berlanjut di mana Dokyung palsu dan Jeonho sangat kompak dalam menghajar kroco-kroco Gyeorang ini. Melihat kemampuan Dokyung, Jeonho kembali mengingat saat rekan gudonya dihabisi oleh Dokyung seorang. Terlihat kroco satu ini ketakutan dan berusaha kabur, namun di sisi lain ditendang oleh seseorang. Dia adalah Gucang, anggota Gudo. Jeonho yang melihat Gucang segera menanyakan apa yang terjadi. Gucang menjawabnya dengan berkata, "Aku berhasil kabur, memanfaatkan keributan ini Tuan Jeonho. Ayo ikuti aku, mereka di sebelah sini." Dokyung menahan pergerakan Jeonho karena di sini gerak-gerik Gucang mencurigakan cuy. Dan benar saja Gucang dengan sengaja memancing Dokyung dan Jeonho ke titik buta di mana dia sudah bersiap untuk menembak Dokyung ini cuy. Gila, sepertinya Gucang berkhianat ya cuy. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Kita lanjut dulu. Terlihat Gucang yang berkata, "Maafkan aku Tuan Baek Dokyung, aku tak punya pilihan." Namun di sini Jeonho lah yang maju untuk berbicara dengan Gucang dan berkata, "Apa maksudnya ini Gucang? Jelaskan padaku." Gucang menjawab, "Hal ini adalah demi kebaikan kita semua." Jeonho yang mendengar hal itu masih dibuat tidak paham atas perkataan Gucang dan berkata, "Demi kita semua." Gucang menjelaskan bahwa dia telah berbicara dengan manajer Jang dan menjamin hak bisnis Gudo. Ya, setelah Lee Sung-hak meninggal, secara Yilhak terus mengalami keterpurukan di bawah Sungmin. Dan selama ini Gudo lah yang sangat berperan dalam mempertahankan Yilhak, bukan Sungmin cuy. Tampaknya manajer Jang juga sudah mendoktrin Gucang ya cuy. Mendengar omong kosong itu, Jeonho tampak kesal dan merasa bersalah kepada dirinya sendiri cuy, atas gagalnya dia untuk mendidik rekan Gudo yang lain. Terlihat Gucang memanggil Jeonho. Namun di sini Jeonho kecewa dan berkata, "Jangan memanggilku seperti itu Gucang. Kau bukan Gudo lagi dan aku akan menghancurkanmu." Gucang berteriak untuk jangan mendekatinya, kalau tidak dia tidak akan segan menembak. Namun tiba-tiba seseorang datang dari jendela dan menyerang Gucang dari belakang. Tak lain adalah Dokyung, di mana di sela-sela pembicaraan Jeonho dan Gucang, dia menyelip keluar gedung dan langsung melumpuhkan Gucang. Gucang terjatuh dengan cepat. Dokyung langsung mencekik leher Gucang sambil berkata, "Jadi kau seorang pengkhianat juga." Saat hendak menusukkan belatinya ke Gucang, Jeonho menghentikan Dokyung ini cuy. Berlatar belakang sebuah gedung terbengkalai di daerah Itaewon, di mana Sion, Musang, dan tentu saja Gunggu yang diajak Sion melakukan penyusupan ke daerah ini. Dan Musang dengan wajah tak berdosanya menanyakan, "Siapa pria tua ini?" Emang bocil ini si Musang ini. Lanjut. Scene berpindah pada Gopal yang disekap dan terlihat bahwa seseorang sedang membukakan pintu gudang. Gopal berkata, "Apa ini sudah waktunya makan?" Ternyata yang datang bukan orang Gyeorang cuy, melainkan Musang. Sambil mendekat, Musang berkata, "Makanan? Maaf soal itu, apa roti ini cukup?" Gopal yang belum tahu Musang berkata, "Nak, bagaimana kau bisa masuk? Dan para penjaga?" Scene memperlihatkan penjaga yang sudah dihabisi Musang ini cuy. Terlihat Musang mencoba untuk memutus tali yang mengikat Gopal. Gopal terus saja heran dan menanyakan lagi, "Dari mana kau berasal?" Saat ingin menjelaskan, Musang hampir keceplosan bahwa dia dari utara cuy. Namun belum sempat berkata utara, dia berhenti dan melanjutkan bahwa dia orang Taesan. Scene berpindah pada Sion yang juga sudah melakukan pergerakan ke sekitaran gudang terbengkalai. Terlihat setelah menghabisi penjaga, Sion menebak dengan berkata, "Harusnya sih di sini." Dan benar, tampak sosok berjas putih yang disekap. Sion mendekati orang tersebut dan berkata, "Apa kau masih mengingatku? Aku yang telah menghajarmu kemarin. Akan sulit jika kau tak mengingatku."
Namun ternyata dia bukan anggota Gudo, melainkan pembunuh bayaran yang memakai topeng karet dan dengan cepat menyabetkan sabit kecilnya. Namun Sion di sini masih memiliki refleks dan mampu menghindarinya, cuy. Si pembunuh bayaran licik ini berkata ke Sion, "Kau hebat, mampu menghindarinya, bahkan Yesus saja tak sanggup menghindarinya." Mendengar hal itu, Sion marah mengetahui dia yang membunuh Dokyung asli, yang mengaku ke pembunuh bayaran bahwa dirinya Yesus. Bagi kalian yang bingung, coba deh mampir ke video mimin dari part pertama ya, cuy. Alah, promosi, tapi nggak apa-apa, biar nggak bingung, cuy. Baik, bagaimanakah alur kisah selanjutnya? Apakah Sion Musang Dokyung ini berhasil menemukan satu persatu anggota Gudo yang disekap? Nantikan keseruan alur ceritanya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimit pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.